Di suatu desa, hiduplah seorang kakek. Dia hidup dengan penuh kesederhanaan. Banyak penduduk yang iri dengannya. Kenapa mereka pada iri dengan kakek? Mereka iri karena si kakek punya kuda jantan yang gagah. Kuda seperti itu belum pernah dilihat sebelumnya oleh banyak orang. Begitu gagah, agung, dan penuh kekuatan, sehingga raja begitu ingin memilikinya. Sang raja berani menawar dengan harga yang sangat tinggi sekali. Namun si kakek tak juga melepaskan kuda itu. Padahal jika kuda itu dibeli, akan merubah kehidupan si kakek dari hidup yang sederhana akan hidup berkelimpahan. Sudah tak terhitung berapa orang yang menawar kuda itu dengan harga yang sangat tinggi. Namun semuanya sama, si kakek tak melepaskan kuda miliknya. Kuda miliknya sudah seperti sahabatnya sendiri. Hingga akhirnya banyak penduduk datang kepadanya dan menyalahkan si kakek. "Hei kakek, bodoh sekali kamu. Dengan menjual kudamu, hidupmu tak akan lagi susah seperti ini. Kenapa tawaran raja tak kamu turuti? Harga yang tawarkan padahal sangat tinggi sekali. Bagaimana mungkin saya bisa menjual seorang sahabat? Kudaku ini sudah seperti sahabatku sendiri." Susah memang si kakek ini dikasih tahu. Keesokan harinya, kuda yang dimilikinya ternyata tak ada di kandang. Lalu datanglah penduduk kampung mengejek si kakek. "Sial bener kamu kek, kuda yang seharusnya kau jual kini tak ada lagi. Coba kemarin kamu jual, sekarang malah kamu rugi sendiri kan? Harta tak didapat malah sekarang kehilangan kuda. Duh kek, sial bener nasibmu." "Kehilangan kuda bagiku bukan kesialan. Kita tidak tahu itu sebuah kesialan atau keberuntungan. Bagiku kudaku sekarang tak ada lagi di kandang." Terserahlah kek, sungguh sial nasibmu." Selang beberapa hari, kuda jantan miliknya pulang. Namun kepulangannya membawa sejumlah kuda liar yang ada di hutan, sehingga kandangnya penuh sekali dengan kuda-kuda liar yang ikut pulang bersama kuda jantan. Kabar tentang pulangnya kuda jantan yang membawa sejumlah kuda liar lainnya pun terdengar penduduk kampung. "Hei kek, sungguh beruntungnya kamu. Kuda kesayanganmu sudah kembali lagi dan membawa sejumlah kuda-kuda liar. Kita tidak tahu kembalinya kuda milikku suatu keberuntungan atau kesialan. Bagiku, kudaku telah kembali ke kandangnya." Si kakek mempunyai anak laki satu-satunya. Dia berusaha untuk menjinakkan kuda liar yang masuk ke kandang. Karena kudanya sangat liar, dia berusaha sekuat tenaga untuk menguasainya. Hingga akhirnya karena kuatnya tenaga si kuda, anak laki-laki itu terjatuh dari atas kuda. Hingga kedua kakinya menjadi patah. Si kakek lalu menolong anak satu-satunya dengan penuh kasih. Kabar tentang patah kaki anak si kakek tadi terdengar oleh penduduk kampung. "Duh, sial bener kek, anakmu patah kaki gara-gara kuda liar yang kamu dapat. Sudah diberitahu, kuda-kuda liar itu memang bukan kuda peliharaan. Jadi kenapa harus ditunggangi? Patah kaki anakku itu sebuah kesialan atau keberuntungan bagiku, aku tak tahu. Yang aku tahu sekarang, aku harus merawat anakku."
Hari demi hari si kakek merawat anak satu-satunya dengan penuh kasih. Karena waktu itu sedang berperang, maka raja merintahkan orang muda yang ada di kampung-kampung untuk ikut berperang. Tak terkecuali termasuk anak laki-laki dari penduduk yang sering kali mengejek si kakek. Para penduduk kampung yang anaknya ikut berperang datang ke rumah kakek. "Wah, sungguh beruntung kamu, kek. Anakmu tak ikut berperang karena patah kaki. Semua anak kami ikut berperang. Kamu beruntung, kek. Di masa tuamu, anakmu bisa menemanimu." "Saya tak tahu itu keberuntungan atau kesialan. Yang aku tahu saat ini, hari demi hari, anakku selalu ada di sampingku. Kalian selalu menarik kesimpulan, tak ada yang tahu. Katakanlah hanya ini, anak-anak kalian harus pergi berperang dan anak saya tidak. Tidak ada yang tahu apakah itu keberuntungan atau kesialan. Tak ada yang cukup bijaksana untuk mengetahui, hanya Allah yang tahu." "Makasih, kek, kami akan ingat pesanmu itu." 1 Korintus 13 ayat 4-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna.